Hai guys, welcome to Draw Entertainment Vlog. Jadi aku mau nge-vlog tipis-tipis. Kalau misal hari ini tuh agendanya adalah ketemu sama teman-teman. Kita mau nongkrong cantik di Dekata Cafe. Ini salah satu cafe baru yang ada di Kayu Tangan Heritage. Dan hari ini janjiannya tuh masih habis maghrib. So as usual, I come early karena kenapa duluan? Yang pertama, menghindari macet. Ini tuh hari Sabtu ya. Jadi kalau misal dari rumahku ke Kayu Tangan tuh bisa sejam lebih kalau habis maghrib. Makanya aku tadi berangkat duluan. Aku berangkat jam setengah lima, belum setengah lima ding. Pokoknya jam 5 tet itu aku udah ada di sini gitu. Nah sambil nunggu yang lain, nanti aku bakalan mungkin sharing session kali ya sama Risma, karena Risma yang datang habis ini, yang datang berikutnya, yang lainnya tuh masih nanti malam. Jadi kayaknya seru-seruannya tuh bakal ntar malam banget. But ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lah sama Risma dulu. Kita akan sharing-sharing gitu kali ya sambil mengisi waktu. So ikutin terus vlog nongkrong hari ini bareng sama teman-teman Car Vegas. Hai guys, jadi sekarang aku udah barengan sama Risma here. Dan sambil menunggu yang lain, kita mau main red flag atau green flag, tapi kali ini versi friendship. Oke, tadi sudah sedikit bikin catatan biar nggak lupa. So let's get started. Yang pertama, red flag atau green flag. Punya temen yang suka curhat galau tapi giliran dikasih tahu dia nggak bisa atau nggak mau. Red flag atau green flag? Green flag, soalnya tuh aku. Kalau aku juga green flag sih, karena kayaknya setiap orang tuh pasti kayak gitu nggak sih? Ya. Apalagi kalau misalnya curhat masalah percintaan, Yes. kan orang yang jatuh cinta tuh nggak bisa dikasih tahu. Jadi kayak ya udah didengerin aja. Buta. Next. Oke, aku sekarang. Red flag atau green flag? Punya temen yang suka pamer. Flexing, ulala. Enggak sih aku. Nggak tahu. Kayak tapi aku red flag sih kayaknya. Kalau aku green flag. Soalnya tergantung yang dipamerin apa dulu. Kalau yang dipamerin harta mungkin red flag. Tapi kalau yang dipamerin tentang prestasi kayak gitu-gitu kan itu juga ya, pamer ya make kan. sense. Itu green flag. Tergantung ya, situasi. Sama paling ini kali ya, kalau misalnya pamer pun nggak yang kayak overclaim Ya. tau gak sih? Kayak misalnya beli tas 100 juta tapi ternyata tasnya nggak sampai 100 juta. Nah itu kan overclaim. Nah kayak gitu-gitu kayaknya nggak banget. Benar. Oke, next. Red flag atau green flag? Punya temen yang suka sama cowok temennya sendiri, which is kayak misalnya aku punya pacar, terus temen aku suka sama pacar aku. Red flag. Big no. Red flag. Gak sih aku. Kecuali kalau udah jadi mantan. Aku juga enggak. Oh, enggak juga. Aku enggak juga. Aku sering mantanku diambil temen sendiri. Kalau aku enggak sih guys. Pun aku sendiri juga tidak akan melakukan itu. Kayak aku tuh anti banget deket sama pacarnya temen aku. Jadi kalau misalnya ada komunikasi atau apa, aku selalu ke temenku yang cewek. Kalau misalnya aku punya temen cowok, misalnya aku kenal sama pacarnya dia. Jadi kalau misalnya nanya apa-apa ya aku ke pacarnya sih, lebih kayak gitulah. Oke, next. Nah ini pertanyaan ini relate sama jawaban dia tadi. Red flag atau green flag? Temen jadian sama mantan kita. Kalau tadi aku udah jawab, aku red flag. Aku tergantung situasi. Balik lagi tergantung situasi. Kalau semisal mantanku ngobrol nggak masuk nuin nggak apa-apa. Tapi kalau mantannya yang emang dia baik, terus kayak semisal aku punya mantan, terus dia kenal, terus kayak diambil sama dia, itu enggak sih, aku red flag. Tapi kalau baik ya, tapi kalau dia jahat, dia penipu, dia judol, dia, nah itu nggak apa-apa, ambil aja. Berarti kamu menjerumuskan temenmu dong.
Ya kan dia juga suka. teman. Kan dia suka. Pasti kan gitu. kan kalau kita berteman kan udah tahu kalau mantan aku kan pasti orangnya buruk. Tapi Oh, karena sih. kamu udah tahu buruk tapi tetap suka, ya terserah ambil aja. Ya kan? I see. Soalnya ada kayak gitu. Oke, next. Red flag atau green flag? Punya teman yang suka mikir jorok atau ngeres? Enggak, green flag. Enggak, green flag. Enggak berarti red flag. Enggak dong. maksudnya enggak red flag tapi green flag. Oh, iya. Soalnya teman-teman ngeres semua. Aku juga green flag sih, kayak ya udahlah, kan pasti setiap orang tuh kayak punya dark Nah. thing gitu nggak sih? Ya. Jadi ya udah aja. Apalagi bentar lagi teman-teman kita itu Oh iya. pikirannya. Tadi di depan aku udah mention kalau misalnya hari ini kita mau nongkrong bareng Car Vegas. Jadi kalian nanti akan lihat sendiri gimana hebohnya mereka di public place. Benar. Oke, Green lanjut. flag buat teman-temanku, Car Vegas. Red flag atau green flag? Punya teman yang friendly ke pasangan kita. Aku red flag. Iya, aku tahu banget dia tuh red flag Red banget, flag aku tahu. Paul. Kalau aku green flag tergantung dia ini tahu batasan apa enggak. Aku oke aja sih. Ya kan nggak mungkin ya kalau misal kita punya pacar terus kita diem aja. Terus punya temen yang kalau kita lagi ngobrol gini dia diem, kan nggak enak. Iya. Jadi harus yang friendly juga, yang seru lah. Kalau Cuman harus aku tahu ya, batasan. kalau bisa cuek ya kenapa harus friendly? Ya kita orang beda guys, dia tuh cuek, aku friendly. Yes, benar. Tapi aku adalah friendly yang tahu batasan guys. Oke, next one. Aku. Oke, boleh. Green flag atau red flag punya temen yang suka telat. Aku tergantung guys. Batas maksimal toleransiku tuh sebenarnya cuma 15 menit. Ya sih, aku tapi tergantung. Kalau misalnya dia ada kayak issues, kayak misal bannya bocor atau apa, terus telat more than 15 menit, menurutku aku menormalisasikan itu sih. Tapi kalau misalnya telatnya kayak 2 jam gitu, big no. Kayak langsung aku tinggal sih pasti. Kalau aku juga tergantung. Sebenarnya red flag karena aku pernah nggak dikabarin terus nunggu sampai berjam-jam. Anjir, kalau aku pasti udah langsung go away. Untungnya aku mikir kayak langsung nggak temenan, langsung cut off. Soalnya dia nggak ngabarin, kecuali kalau ngabarin mungkin telat karena atau di jalan macet atau apa gitu. Dan juga basically aku tipikal orang yang on time Banget. jadi aku tuh nggak bisa sama orang yang telat, guys, nggak bisa. Dia kalau janjian jam 06.00 dia datang jam 06.00. Yes, bukan jam 06 tuh baru berangkat. Itu aku. Oke, lanjut. Red flag atau green flag? Punya temen kalau marah itu dor. Enggak. Red flag. Enggak suka. Real enggak suka. Enggak. Soalnya aku adalah orang yang tenang. Yes. Kalau aku juga red flag karena kalau bisa diobrolin ya kenapa harus yang kayak emosi banget gitu, kecuali kita kesalahannya fatal. Misalnya kayak tadi di pertanyaan awal ya, kita flirting sama cowok, pacar teman kita, misal dia punya pacar terus aku flirting sama pacarnya dia, terus dia marahnya dar-dar ke aku, ya wajar aja gitu. Tapi kalau misalnya in case of friendship sejauh ini sih kayak lebih enak diobrolin. Mending diobrolin, emang bener. Apalagi aku lebih mending silent treatment daripada punya temen yang dar-dar. Silent treatment itu. Iya kan, soalnya ini jadi kayak diem dulu aja. Diem dulu. Nanti kalau udah reda, kalau udah enak buat ngobrol baru ngobrol. Enggak ya langsung dar. Oke. Next. Punya temen yang suka menyebarang tapi frequently-nya kayak sering banget. Gak apa-apa. Green flag. Kalau aku red flag sih. Kalau sering kayak bener-bener tiap hari meminjam. Aku green flag. Soalnya aku punya temen namanya Mika Arti. Ya. Itu green flag. Soalnya kita deket banget. Yes. Kecuali kalau emang jauh ya. Jauh kayak kita kenalnya cuma sekedar kenal terus tiba-tiba kayak minjem gak jelas. Nah, itu aku nggak mau sih. Tapi kalau Mika Arti dan Ajeng Dinrianti oke. Karena aku berikan semuanya. Kalau aku pribadi, kalau misalnya minjemnya kayak
everyday banget kayak tiap hari minjem. Kan pasti kan kita sometimes kan butuh barang ya. Cuma kalau aku misalnya itu minjemnya kayak aksesoris tas, terus aksesoris yang lain mau dipinjem tiap hari nggak apa-apa. Maksudnya kayak it's okay. Tapi kalau misalnya kayak baju, nah itu aku agak agak red flag sih. Agak red flag. Soalnya ya aku nggak apa-apa sih sharing, cuma lihat-lihat juga tadi benar kalau misalnya itu temen apalagi yang ketemunya seminggu sekali terus pinjem barang, kayak sering banget pinjem barang kan aneh nggak sih? Aneh. Kalau ketemu tiap hari kan enak ya, mau ngambil mau gimana kan enak. Terus udah tahu kan anaknya, misalnya dia ternyata anaknya rapihan atau anaknya bersihan. Kalau misalnya anaknya yang kayak jorok terus barang-barang kita tuh nggak dibersihin, nah itu sih yang red flag Paul. Tapi kadang aku juga kalau misal minjem barang tuh suka lupa. Iya sih, suka lupa. Kadang kayak nggak pernah dipakai, terus kayak masuk di lemari dia ada paling bawah, terus lupa kalau kita itu punya temen. Kalau aku nggak, kalau aku emang jarang kalau minjem kayak baju dan lain-lain. Soalnya pertama kadang-kadang outfitnya temen-temen aku kan sangat sexy. Yes, seperti sexy. Aku. Sangat seksi kan. Nah, kalau di rumahku ya guys, jangan kan ya pakai seksi, pakai celana pendek aja dimarahin kayak gitu. Jadi aku jarang meminjam barang-barang teman-teman aku karena mostly mereka barang-barangnya seksi gitu. Tapi kalau aksesoris iya, kayak misal anting, kalung, aku sering pinjam juga punya dia. Ya kalau di rumah dia tuh wajib militer guys. Serius. Wajib militer. Ada lagi nggak red flag or green flag? Apa ya? Well, itu tadi games red flag atau green flag versi friendship kita. Dan sekarang udah jam berapa ya? BTW. Udah jam 16.13. 6.13 ya, 6.13 dan teman-teman juga belum pada datang. Jadi daripada kita bosan nunggu, kita kayaknya mau sharing-sharing aja tentang satu statement yang kita berdua tuh sangat gak cocok, berkebalikan. Sebenarnya ini bukan sharing ya, lebih ke beradu argumen. Yes, beradu argumen. Aku tuh nggak setuju banget sama yang namanya cowok friendly dan juga cewek friendly. Means kategorinya, bukan kategori sih, tapi apa ya? Case-nya adalah begini. Misalnya nih kalau aku kan udah punya suami ya. Dia udah punya suami guys. Udah punya suami guys. Jadi kalau misalnya suami aku friendly ke yang lain kan itu case-nya udah red flag banget. Ya, red flag. Tapi ini kita anggap case-nya tuh masih pacaran. Nah, aku kalau punya pacar pun dulu, misalnya pacar aku friendly sama temen ceweknya, aku tuh nggak suka. Ya, dia big no guys. Kalau aku nggak apa-apa. Anehnya aku nggak apa-apa. Soalnya aku friendly. Tapi aku tipikal friendly yang tahu batasan. Tapi emang jujur ya, kalau cowok itu kebanyakan kalau friendly itu dia nggak sadar kalau ternyata dia tuh melewati batas. Kok bisa? Soalnya kayak menurut mereka kayak ya udah biasa aja gitu, benar. Kayak misal friendly kita ketawa terus tiba-tiba gini. Nah, itu ada. Kalau itu pacarku ya. Aku langsung silent treatment seminggu. Setahun. Enggak, soalnya emang ada kayak tiba-tiba gini. Kayak gitu guys, itu ada. Jadi menurutku kayak itu menurutmu tapi biasa kan? Enggak, menurutku kalau itu red flag karena physical touch. Iya, physical touch. Tapi kadang tuh cowok nggak ngerasa kalau dia itu kebablasan gitu loh. Mereka kayak alah cuma gini doang tuh juga nggak ngapa-ngapain gitu loh. Padahal udah kayak saling pegang gitu loh. Kalau itu kecuali kalau emang kita lagi ngobrol bareng, terus ya ada lagunya. Ya udah nggak apa-apa, tapi semoga kedengeran. Ya, semoga kedengeran. Aku nggak masalah kalau misal kita kayak ngobrol doang, terus kayak dianya yang friendly gitu loh, itu nggak apa-apa. Kalau dia aku nggak apa-apa selagi dia nggak touch satu sama lain gitu, itu oke menurutku. Chattingan pun kayak oke. Keluar bareng berdua oke. Itu aku big no ya guys. Aku kalau misalnya punya pacar yang keluar berdua bareng sama temennya, kayaknya aku no. Kalau aku Oke, karena di sini lagi ada apa tuh namanya? DJ lagi cek sound, jadi kita ngevlognya agak deketan ya. Nah, kalau kamu pribadi deh, apa tadi?
kan chattingan. Iya, chattingan. Misalnya kamu nih punya temen cowok tapi udah punya pacar, terus kamu cerita ke dia atau dia kirim pap ke kamu, menurut kamu wajar nggak? Nggak wajar. Kalau sampai pap-papan nggak wajar, tapi kalau curhat doang oke. Oke. Nah, kalau aku enggak. Jadi kalau misalnya nih pada waktu itu ya, waktu aku punya pacar, waktu mantan suami aku ini masih jadi pacar aku, kalau misalnya ada cewek yang curhat sama dia, misal dalam forum besar kayak nongkrong kayak gitu, aku masih oke. Tapi kalau udah curhatannya lewat chat, apalagi telepon, big no. Dan aku udah sampein itu di awal kalau aku tidak menormalisasikan itu. Karena apa guys? Karena aku juga tidak melakukan itu gitu. Oh gitu. Aku juga tidak melakukan itu, tapi kayaknya oke sih selagi kayak yang curhatannya tuh nggak yang berbau-bau yang itu apa-apa. Misal curhatnya tentang keluarga atau apa, tapi emang yang kita kenal ya, maksudnya kayak yang emang kita sahabatan dari dulu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal apa namanya kayak baru kenal gitu, aku nggak juga sih. Kalau sahabat kan kita udah tahu satu sama lain, jadi aku nggak apa-apa gitu. Tadi kamu bilang kalau misalnya cowok kamu keluar bareng sama temen ceweknya, berdua aja boleh? Boleh. Why? Soalnya aku pernah kayak ngebiarin aja gitu kan, aku juga sering keluar bareng sama temenku yang emang notabene emang kita udah friendship dari lama, jadi ya nggak apa-apa keluar bareng berdua. Tuh juga aku punya batasan, aku nggak ngapa-ngapain, kita emang bener-bener sharing tentang kehidupan sampai jam 2 pagi ada. Nah itu kan kalau misalnya ceweknya tahu batasannya kan. Cuma kan kalau aku pribadi kenapa aku nggak setuju, karena aku nggak terlalu tahu temennya cowok aku gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak tahu cowok apa sih ceweknya, kan aku juga nggak bisa menilai gitu. Nah karena aku nggak tahu juga, aku nggak setuju sih kalau misal dia keluar berdua. Jadi kalau misalnya aku mau keluar sama ini, aku ikut kayak gitu. Soalnya aku ikut, jadi aku tahu dan kenal, dan ya jadinya kalau misalnya dia misalnya gini ya, kalau si cowok aku nih ngajak aku, terus habis itu si cewek ini nggak jadi curhat, otomatis kan ada something nggak sih? Oh iya benar. Nah kalau misalnya dia tetap curhat ya berarti ya oke, fine, just friend. Tapi kalau aku malah takutnya ngeganggu. Aku jadi kayak ya udah kamu minta aja dulu sama temenmu, nanti apa namanya kayak ya udahlah, itu kan dunianya dia dulu gitu kan, nggak melulu tentang aku. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa selagi tahu batasan itu aja sih. Kalau tiba-tiba sama stranger kayak gitu tuh aneh sih, aneh. Jadi patut dicurigai kalau gitu. Tapi kalau emang udah deket gitu kayak oke, nggak apa-apa. Ya tapi kita berdua emang beda guys. Kalau aku emang tipikalnya nggak friendly, jadi aku juga tidak mau cowok aku tuh friendly gitu. Karena emang dia nggak friendly, ya itu sih karena dia nggak friendly, jadinya dia nggak mau cowok yang friendly. Nah karena aku friendly dan aku friendly yang tahu batasan, jadi aku berharap punya cowok yang friendly juga tapi juga tahu batasan. Yes. Jadi kayak apa ya, kayak kita kan nggak pernah melakukan itu dalam hidup kita gitu, makanya kita juga nggak mau pasangan kita melakukan hal yang itu kayak gitu, kecuali kayak dia kan dia melakukan itu, jadi dia tahu kayak oh koridornya segini gitu. Soalnya kadang itu kalau semisal cowok yang friendly itu kadang ceweknya baper, tapi kalau cewek yang friendly cowoknya nggak baper. Anehnya gitu. Serius. Soalnya itu tadi kadang cowok itu nggak ngerti kalau tiba-tiba dia gini. Tiba-tiba dia gini. Nah itu sih makanya aku juga nggak mau orang lain tuh salah mengira kalau misal pasanganku tuh nge-treat baik itu karena dia suka sama si cewek itu gitu. Ya, kan kalau nge-treat beda lagi sih kalau nge-treat. Kalau ya, masa kayak mau kayak temen terus tapi cowok aku tuh care banget, perhatian itu aku big no. Jadi gitu sih, jadi karena aku tidak melakukan hal itu, jadi aku nggak tahu batasan friendly-nya itu sampai mana. Disclaimer, yang dimaksud aku tidak friendly itu bukan berarti aku nggak baik terus kayak judes ke orang, enggak. Tapi lebih ke kayak apa ya, ngomong sewajarnya ya. Aku pun kalau misalnya curhat kayak ya pilih-pilih temen juga sih gitu, jadi nggak sembarangan open book. Terus ya itu tadi sih guys, kayaknya emang mungkin dari kehidupan sehari-hari itu berpengaruh sih kayaknya. Kayak keluargaku juga agak disclosure gitu sih, jadi itu kayaknya ngefek aku juga gitu. Nah itu berhubung sama keluarga aku tuh semuanya friendly. Keluarga aku tuh semuanya friendly, kayak ada orang baru masuk itu kayak yang langsung
gitu. Jadi nggak yang cuek apa gimana gitu. Kayak langsung rumahnya di mana ya, langsung nanya kayak so akrab gitu. Jadi mungkin dari situ juga, dari lingkup keluarga mungkin aku jadi friendly itu karena itu. Iya, itu kayaknya ngefek sih guys. Jadi keluarga aku tuh lebih kayak ke interogasi ya kalau orang baru. Juju is in the house. Cantik gitu ya. Seperti Barbie. Iya, seperti Barbie. Aduh. Oke guys, jadi tadi Juju udah dateng kan, terus temennya juga udah dateng. Habis itu aku sama Risma keluar karena we're craving for bakmi. Jadinya kita beli bakmi di sebelahnya Dekata. Di apa? Trinawa. Tempatnya, lokasinya nggak deket-deket banget sih. Tapi kalau misalnya kalian posisinya ada di Dekata, itu kalian keluar Dekata belok kanan. Halo guys, jadi sekarang kita lagi ada di Bakmi Trinawa. Bakmi Trinawa tuh tepatnya ada di Osaka, Jepang. Nggak bercanda guys, di Hotenhan, di Kayu Tangan. Oke, kita bakalan coba rasanya bakminya tuh kayak gimana. Ikutin kita makan Bakmi Trinawa. Jadi ini mie yang aku pesen, ini yang original, looknya kayak gini. Jadi ada somai, ada gorengnya, dan ini mie-nya warnanya putih. Terus si Risma beli mie yang apa ini? Yang jamur. Yang jamur original juga. Jadi isiannya sama, cuma aku nggak pakai toge aja. Let's go. Kita udah. Yuk, kita makan dulu. Ini kuahnya dipisah. Kuahnya dipisah ya. Ini toge gue suka banget. Biar subur guys. Biar subur guys. Ini aku beda ya, soalnya mie-nya aku coklat. Beda sama punya kamu. Oh, berarti punyamu Yamin. Ya. Nah. Ayamnya. Ayam apa jamur, Say? Ada ayamnya. Oke. Yes. Terus show the mie. Mie kayak apa? Pipih atau? Pipih. Nah, ini modelnya mie-nya pipih ya guys. Tuh. Oke. Balik ke teman-teman di Dekata. Oh, mau balik sama teman-teman di Dekata. Nah, sekarang kita lagi jalan-jalan di Kayu Tangan. Ini adalah POV Kayu Tangan ketika malam. Oh ya, mau nanya kalian udah berapa kali ke Dekata? Banyak kali. Oh, banyak kali. Udah kayak BA. Apa yang kamu suka di Dekata? Live musik. Oh, live music. Live musik terus semi bir. Oh, bisa bibir. Ada DJ-nya. Oh, ada DJ-nya. Oh, enggak ada horor. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, Kak. Horor itu jika ada yang utang nggak bayar itu horor. Caca sama Rede cucu. Banyaknya. Hai guys, jadi sekarang aku udah di mobil. Aku lupa banget tadi untuk nge-shoot waktu pamitan sama teman-teman. Dan teman-teman sekarang masih ada di sana. Cuma aku pulang duluan karena udah ngantuk banget nih. Kalian bisa lihat ya. Mata aku tuh nggak bisa bohong karena emang biasanya jam 9-an aku udah tidur dan sekarang udah jam 10. Dan ya segitu aja agendanya hari ini. Hari ini kumpul sama teman-teman, it quite fun. Tempatnya juga oke, live musiknya enak. Dan
ya, this is one of the recommendation di Kayu Tangan, yaitu Kudeta. Jadi kalau misal kalian mau cari tempat yang enak buat chill, terus buat minum-minum santai sambil dengerin live musik dan juga DJ. Jadi DJ-nya itu beat tapi nggak yang loud gitu loh. Jadi masih bisa dinikmati, masih bisa nyanyi-nyanyi bareng sama temen-temen, dan tempatnya tuh besar. Jadi kalau kalian ramean kayak ini tadi aku ber-13 itu sangat recommended gitu. Dan segitu dulu agenda malam hari ini. I'm so quite tired dan sekarang mau langsung balik tidur. Jadi segitu dulu ya guys. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan juga kalian komen kalau misalnya mau dibikin konten or games or anything. See you.